Fakta baru pembunuhan seorang ibu oleh anak kandungnya yang bernama Jamal Mirdad pada Jumat 24 Juni 2022 lalu di Bangka Tengah. Pembunuhan itu terjadi di rumah korban, tepatnya di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Simpang Katis. Pembunuhan itu ternyata sudah direncanakan 1 hari sebelumnya oleh pelaku. Untuk kronologi lengkapnya dan juga bagaimana hasil rekonstruksi terbaru akan dilaporkan. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Bangka Pos, ada rekan Arya Bima Mahendra. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Lea dan pemirsa Tribunas. Perlu saya sampaikan bahwa memang pada hari kemarin, tepatnya hari Senin tanggal 27 Mei tahun 2022, Polres Bangka Tengah menggelar proses rekonstruksi ataupun reka ulang adegan terhadap kasus pembunuhan seorang wanita parubaya bernama Fauzia berumur 59 tahun yang ternyata dibunuh oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Jamal Mirdad berumur 31 tahun pada hari Jumat kemarin tanggal 24 Juni tahun 2022 sekira pukul 2 dini hari di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Sipakatis, Kabupaten Bangka Tengah. Diketahui bahwa dalam rekonstruksi tersebut ada sebanyak 17 adegan yang diperagakan oleh Jamal Mirdad ketika memang sudah berencana menghabisi nyawa ibunya sehari sebelum kejadian. Diketahui bahwa kronologi pembunuhan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022, di mana pada sore hari sekitar pukul setengah 6 sore Jamal Mirdad membuat langkah jejak kaki di salah satu bagian jendela rumahnya yang mengarah ke rumah tangganya. Nah, kala itu malam harinya pada masih hari Kamis, Jamal Mirdad kemudian pergi bersama 3 orang rekannya ke salah satu tempat prostitusi yang ada di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di tempat prostitusi tersebut, Jamal Mirdad memang diketahui sempat pesta miras ya bersama dengan ketiga rekannya. Bahkan dirinya juga sempat hendak menyewa PSK yang ada di sana. Namun kala itu PSK yang dia sewa sedang berhalangan ya ataupun sedang datang bulan, sehingga setelah niat ataupun hasratnya tersebut tidak tersampaikan, Jamal Mirdad dan ketiga rekannya tersebut kembali ke rumahnya masing-masing. Barulah sekitar pukul 2 dini hari pada hari Jumat 24 Juni tahun 2022, Jamal Mirdad kembali ke kediamannya yang memang kala itu dia memang masih tinggal berdua dengan ibunya yang bernama Fauzia. Kala itu Jamal Mirdad memasuki rumah dan melihat ibunya sedang tertidur di salah satu ruangan ataupun di ruang tamu rumahnya. Kala itu dia pun langsung membekap ibunya dengan cara menutup saluran pernapasan baik itu hidung atau mulut menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya digunakan untuk memegang dada ibunya tersebut agar tidak berontak. Alhasil berdasarkan dari hasil penyelidikan kepolisian diketahui 5-10 menit kemudian ibu Jamal Mirdad ataupun ibu kandungnya sendiri itu meninggal karena mati lemas ya ataupun kehabisan napas. Mirisnya lagi kemudian Jamal Mirdad juga sempat mengelabui ataupun hendak mengecoh kepolisian karena setelah membunuh ibunya tersebut dirinya sempat mengambil sebilah golok ataupun parang di bagian dapur dan merusak salah satu jendela rumahnya dan membuat skenario seolah-olah kejadian tersebut ataupun kematian ibunya dikarenakan oleh aksi perampokan. Setelah itu dirinya juga langsung berpura-pura mengabari para tetangga dan teman-temannya untuk mengabarkan bahwa ibunya telah dibunuh oleh perampok. Namun langkah sialnya kepolisian juga berhasil mengetahui bahwa keterangan palsu dari Jamal Mirdad tersebut adalah skenario yang ia buat sendiri karena memang dirinya sendiri adalah pelaku pembunuhan terhadap ibu kandungnya dengan motif ingin menguasai harta ataupun barang-barang berharga milik ibu kandungnya sendiri. Karena memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sehari-harinya Jamal Mirdad ini adalah seorang penjudi berat ataupun ya seorang penjudi berat, bahkan juga kerap mabuk-mabukan dan pergi ke tempat prostitusi. Sedangkan untuk mata pencahariannya sendiri ini tidak menentu, bahkan kerap menganggur ya Jamal Mirdad ini, sehingga kemudian dirinya meninggalkan banyak hutang ke sana kemari, dan untuk itulah dirinya berencana menghabisi nyawa ibunya untuk kemudian mengambil barang-barang berharga dan membayar hutang. Berdasarkan hasil wawancara kami kepada Kapolres Bangka Tengah, AKBP Mamak Rizam Sutaryo,
Diketahui bahwa Jamal Mirdad dikenai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang mana dalam pasal tersebut tindakan pelanggaran terhadap pasal tersebut akan dikenai ancaman hukuman maksimal hukuman mati ataupun penjara seumur hidup atau bahkan ancaman hukuman penjara minimal 20 tahun. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan. Rekan Dea kembali ke studio. Baik, Tribuners, rekan Arya Bima juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait, yakni Kapolres Bangka Tengah dan juga kakak dari pelaku. Berikut keterangannya kami tampilkan. Pembunuhan berencana ataukah memang pembunuhan biasa? Ya, dari hasil olah TKP dan keterangan sejumlah saksi dan tersangka, patut diduga ini memang arahnya ke pembunuhan berencana. Jadi tersangka ini memang sudah merencanakan aksi ini. Hal itu dapat dilihat dari perbuatannya yang membuat jejak kaki, ya. Ya, berarti dia ini sudah di mindset itu ingin men-setting bahwa nanti kalau ini terjadi seolah-olah ini adalah sebuah pencurian. Jadi ada orang yang meninggalkan jejak kakinya, padahal itu jejak kaki yang dia buat sendiri. Kemudian juga dia mempermainkan jarinya di alat kelamin korban, sehingga seolah-olah ini adalah sebuah perampokan yang disertai dengan pemerkosaan. Sanksi hukum akan dijalani tahanan ataupun pelaku berapa? Kalau pembunuhan berencana itu ancaman paling tinggi itu pidananya adalah hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau paling lama penjara itu 20 tahun. Tadi ada pelukan juga dengan adik yang terancam hukuman mati, bang, seperti apa, bang? Ya, kalau aku konsultasi sama dia, istilahnya kan, dek, istilahnya abang tetap menganggap adik abang. Hubungan saudara antara abang dengan adik tak pernah putus. Nah, itulah darah daging kedua orang tua kami. Nah, sekarang ini ku tidak bisa menzolimi adikku sendiri. Sedangkan ku ke depannya belum tahu skenario apa yang aku jalani. Nah, tapi istilahnya doa ibu, doaku istilahnya walaupun almarhum. Istilahnya sama adik, istilahnya pintu taubat selalu terbuka. Karena pintu taubat Allah Ta'ala selalu terbuka kepada hamba-hambanya. Jadi walaupun seumur hidup, istilahnya dengan perilaku di sana nanti kan dibimbing, dibina. Dengan perilaku itulah dianya bisa. Nah, kalau aku secara pribadi, secara abangnya sendiri tidak menuntut apa-apa, tetapi biarlah undang-undang yang menentukan secara hukum. Jadi kalau sesuai hukum aja berarti, bang, ya? Untuk putusannya sesuai dengan hukum yang seadil-adilnya. Istilahnya dalam bidang ini, siapa yang menuai, yang menanam benih, istilahnya dia yang memetik hasil. Jadi pihak keluarga tetap sesuai ikut prosedural, ya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.